Assalamualaikum sahabat Modets Lifestyle. Pernah nggak sih kamu lihat di film-film atau baca di buku, batu mulia seperti rubi, safir, dan zamrud digambarkan punya kekuatan magis. Katanya bisa bawa hoki, menyembuhkan penyakit, bahkan melindungi dari bahaya. Tapi, benarkah begitu? Apa ini cuma mitos? Atau ada fakta ilmiah di baliknya? Yuk, kita bedah tuntas misteri energi batu permata ini. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan membahas topik yang super menarik dan sering jadi perdebatan. Energi dalam batu rubi, safir, dan zamrud. Banyak orang percaya bata-bata ini bukan sekadar perhiasan, tapi juga punya kekuatan khusus. Mari kita mulai dari yang paling terkenal, si merah menyala, batu rubi. Secara historis, rubi sering disebut Raja Permata. Di berbagai kebudayaan kuno, rubi dianggap sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan gairah. Para pejuang di Burma, sekarang Myanmar, bahkan percaya kalau menanamkan rubi di bawah kulit bisa membuat mereka kebal dalam pertempuran. Gila kan? Mitos lain menyebutkan rubi bisa meningkatkan energi vital, membawa keberuntungan dalam percintaan, dan melindungi pemiliknya dari nasib buruk. Sekarang, kita lihat dari sisi sains. Apa benar rubi punya energi? Nah, di sini kita perlu membedakan antara energi dalam konteks metafisik dan energi dalam fisika. Secara fisik, semua benda, termasuk batu rubi, punya energi. Atom-atomnya bergetar, dan dia bisa menyerap serta memancarkan energi dalam bentuk panas atau cahaya. Warna merah ikonik pada rubi sendiri berasal dari jejak unsur kromium di dalam mineral korundum. Saat cahaya mengenai atom kromium ini, ia menyerap spektrum warna lain dan memantulkan warna merah, yang kemudian sampai ke mata kita. Jadi, secara ilmiah, interaksi rubi dengan energi cahaya itu nyata. Tapi, apakah ini berarti ia bisa memancarkan energi keberuntungan? Nah, sampai saat ini, belum ada satupun bukti ilmiah yang kuat yang bisa memverifikasi klaim tersebut. Sains tidak bisa mengukur energi vital atau energi perlindungan yang konon dipancarkan oleh rubi. Selanjutnya, kita beralih ke si biru yang menawan. Batu safir. Sama seperti rubi, safir juga merupakan varian dari mineral korundum. Bedanya, warnanya berasal dari jejak unsur besi dan titanium. Dalam tradisi, safir sering dihubungkan dengan kebijaksanaan, ketenangan, dan kejujuran. Banyak yang percaya memakai safir bisa membantu menenangkan pikiran, meningkatkan fokus, dan membuka intuisi. Di abad pertengahan, para bangsawan dan pemuka agama sering memakai cincin safir sebagai simbol kebenaran dan surga. Dari sudut pandang sains, safir punya sifat fisik yang luar biasa. Tingkat kekerasannya sangat tinggi, cuma kalah dari berlian. Karena itulah safir nggak cuma dipakai untuk perhiasan, tapi juga di industri teknologi. Misalnya untuk layar jam tangan mewah, atau komponen optik pada laser. Jadi, safir memang punya kekuatan dalam arti fisik, kuat, dan tahan banting. Tapi lagi-lagi, soal kemampuannya untuk menenangkan pikiran atau meningkatkan kebijaksanaan. Ini masuk ke ranah kepercayaan pribadi. Efek menenangkan yang mungkin dirasakan beberapa orang bisa jadi merupakan efek placebo. Artinya, karena kita sangat percaya batu itu akan menenangkan kita, pikiran kita pun merespons dengan menjadi lebih tenang. Ini bukan berarti batunya bohong, tapi lebih menunjukkan betapa kuatnya koneksi antara pikiran dan tubuh kita. Terakhir, mari kita bahas si hijau yang memukau, zamrud. Batu ini adalah anggota keluarga mineral beril, dan warnanya yang hijau segar berasal dari jejak kromium dan vanadium. Sejak zaman Mesir kuno, zamrud sudah sangat dihargai. Ratu Cleopatra konon sangat terobsesi dengan batu ini. Mitos seputar zamrud seringkali berkaitan dengan penyembuhan, kesuburan, dan penglihatan. Ada kepercayaan bahwa menatap zamrud
bisa meredakan mata yang lelah dan bahkan memberikan kemampuan untuk melihat masa depan. Zamrud juga dianggap sebagai simbol harapan, pertumbuhan, dan kehidupan baru. Secara ilmiah, apa yang bisa kita katakan tentang zamrud? Warna hijaunya memang punya efek psikologis. Studi psikologi warna menunjukkan bahwa warna hijau sering diasosiasikan dengan alam, ketenangan, dan keseimbangan. Melihat warna hijau bisa memberikan efek menenangkan pada sistem saraf kita. Jadi, klaim bahwa menatap zamrud bisa meredakan mata mungkin ada benarnya. Tapi bukan karena energi magis dari batunya, melainkan karena respons otak kita terhadap warna hijau itu sendiri. Sama seperti saat kita merasa lebih rileks setelah melihat pemandangan hutan atau padang rumput yang hijau. Mengenai klaim penyembuhan atau kesuburan, sains belum menemukan mekanisme bagaimana sebuah mineral bisa secara langsung memberikan efek biologis seperti itu. Jadi, kesimpulannya gimana? Apakah batu-batu ini punya energi? Jawabannya adalah tergantung definisi energi yang kamu pakai. Secara ilmiah, ya, mereka punya energi fisik dan berinteraksi dengan cahaya dan panas. Mereka punya sifat-sifat material yang luar biasa yang membuat mereka berharga, baik secara estetika maupun industri. Namun, jika kita bicara tentang energi metafisik yang bisa membawa hoki, menyembuhkan, atau melindungi, sains belum bisa membuktikannya. Klaim-klaim ini lebih banyak berakar pada sejarah, budaya, dan kepercayaan pribadi selama ribuan tahun. Apakah itu berarti semua mitos itu salah? Tidak juga. Bagi banyak orang, batu permata ini berfungsi sebagai simbol atau pengingat. Memakai rubi bisa jadi pengingat untuk selalu berani. Memakai safir bisa menjadi pengingat untuk selalu jujur dan bijaksana. Dan memakai zamrud bisa menjadi simbol harapan di masa sulit. Kekuatan itu datang dari makna yang kita lekatkan pada batu tersebut, yang kemudian memengaruhi pola pikir dan tindakan kita. Ini yang disebut psikologi simbol. Pada akhirnya, keindahan rubi, safir, dan zamrud itu tidak terbantahkan. Entah kamu percaya pada kekuatan metafisiknya atau tidak. Tidak ada salahnya mengagumi keajaiban alam yang luar biasa ini. Batu-batu ini adalah bukti dari proses geologis luar biasa yang terjadi jutaan tahun di dalam perut bumi. Memilikinya bisa jadi cara kita untuk terhubung dengan sejarah panjang planet kita. Jadi, apa pendapat kamu? Apakah kamu punya pengalaman pribadi dengan batu permata? Atau kamu lebih percaya pada penjelasan ilmiah? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Saya penasaran banget, ingin tahu pandangan kalian semua. Diskusi ini selalu menarik. Jangan lupa untuk like video ini jika kamu suka dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.